lagi mau makan bubur. Ayo, mau makan bubur. Ya, mau kemana Mas Diki? Ayo kita mau makan bubur. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, kesempatan, ya, agar supaya kita dapat bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka penutupan arisan ya. Dan kemudian melanjutkan untuk yang sesi yang kedua. Ya. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW agar kita ya jadi intinya kita bersyukur, saya sendiri dan keluarga bersyukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini bersilaturahmi memanjang tali silaturahmi keluarga dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, kita bisa dapat melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan kita jumpa insyaallah. Ya, semoga kita diberikan taufik hidayah kesehatan sempurna jasmani dan rohani untuk dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan dan meraih pahala kepada amin. Al-Fatihah baca. Ya, baik, tadi sebelum kita makan kita berdoa dulu ya. Mungkin yang sudah makan dan apa silakan. Jadi mari kita berdoa semoga kita keluarga besar ya diberikan keberkahan, anak cucu keturunan semuanya diberikan kesehatan, keberkahan, yang sedang sakit diberikan kesembuhan, yang belum dapat kerja semoga dimudahkan dapat pekerjaan, yang belum berkeluarga semoga dimudahkan mendapat jodohnya, yang belum punya anak keturunan semoga dimudahkan segera diberi keturunan anak yang soleh dan solehah ya, yang punya hajat semoga dikabulkan hajatnya ya. Baik, kita mulai berdoa. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, sungguh harum, sungguh harum, daun pandan, buah kurma dari kota. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Tes 1 2 3. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Alhamdulillah kita kembali memanjatkan puji syukur kepada Rabbi atas berbagai macam nikmat dan karunia telah Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Wabil khusus nikmat sehat walafiat, nikmat Islam, dan nikmat kita pada siang hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah untuk saling maafkan. Yang mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita berdoa bahwa kita diberikan umur yang panjang dapat menjumpai tamu yang agung bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan seluruh amalan kita, dengan kita dapat menjadikan Ramadan sebagai Ramadan terbaik kita. Salam dan salawat semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang mudah-mudahan dengan izin Allah kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tentu yang saya hormati seluruh keluarga besar Haji Muhammad Nasir Ma'ruf, Haji Muhammad Nasir Ma'ruf, juga dari keluarga Ibu Bapak Susilo. Di sini ada Kok Dewi, ada Kak ini, juga ada Kok Ide dan Kak Gidi, beserta Kok Asri, Kaita ya, dan seluruh kakak-kakak yang hadir, serta adik-adik dan kita nggak punya adik-adik. Tommy juga bagian dari keluarga besar Nasir baru. Dan kita doakan mudah-mudahan untuk kita ya, kakek-kakek kita yang sudah mendahului diampuni dosanya dan dijadikan kuburannya sebagai raudhah min riyadil jannah. Dan kita doakan sebagai generasi anak cucu bangsa mereka menjadi generasi anak yang soleh dan soleha, dan orang tua kita dan orang kita agar mereka bisa menyelamatkan dosa kubur. Nah, Bapak Ibu semua hadirin hadirat keluarga besar Kong Ma'ruf lah tepatnya. Ya, kita berkumpul pada siang hari ini tentu dalam rangka silaturahim tentunya, dan juga dalam rangka menghadapi bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan di antara kita jika ada salah, baik salah ucap, salah kata, salah-salah yang dirasa memang melukai hati di antara kita, maka ini adalah momentum kita untuk saling memaafkan. Mudah-mudahan kita dapat memaafkan saudara kita satu dari yang lain, berharap Ramadan kita bisa masuki dengan hati yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu juga kita cermati dan kita sadari bahwa kita semuanya akan meninggalkan alam dunia ini. Nah, oleh karenanya sudah barang tentu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan perbekalan yang memang perlu kita bawa ketika kita suatu saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkecuali siapapun sesuai dengan kehendak Allah, kita akan mempertanggungjawabkan seluruh amal-amal kita, seluruh berbagai macam dosa besar yang kita lakukan selama ini. Nah, oleh karenanya Ramadan ini sebagai momentum ya Bapak Ibu semua hadirin hadirat, sebagai momentum kita untuk bisa memperbanyak ya amal-amalan soleh yang Allah janjikan bahwa setiap amal itu dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita coba berhitung secara timbangan, kita berharap memang timbangan amal kebaikan dengan kita banyak melaksanakan ibadah selain saum di bulan suci Ramadan, juga kita bisa melaksanakan tilawah Al-Quran, baca Quran, khatamkan Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah di antara kita yang mampu agar Allah Subhanahu wa taala memperberat timbangan amal kebaikan kita. Jadi jangan sampai kita ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lalu ditimbang antara
amal kebaikan dengan amal keburukan, maka justru lebih banyak amal keburukan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita sebagaimana kita rasakan sekarang, mudah-mudahan kita berkumpul juga nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bagaimana kita dalam rangka tawassul haq wa tawassul sabr. Oleh karenanya Bapak Ibu semua, hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah ataupun pesan Rasulullah, man shauma Ramadan imanan wa ihtisaban, barang siapa yang melakukan saum di bulan suci Ramadan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan man shauma Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan rasa takut ya akan azab Allah Subhanahu wa taala, akan apa yang sudah kita lakukan, berbagai macam dosa dan kesalahan. Ya, man shauma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan saum kita, dengan berbagai macam amal-amal kita yang kita lakukan, Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan sebelumnya. Oleh karenanya, dalam momentum kita bahwa kita tidak lepas dari salah dan hilaf. Kita tidak lepas dari berbagai macam bentuk dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Nah, oleh karenanya, ketika masuk bulan suci Ramadan, maka banyak fenomena yang menggebu-gebu untuk menghatamkan Al-Quran. Banyak yang berinfak ketika memang mereka mampu untuk berinfak. Maka banyak juga bisa memberikan sedekah semaksimal yang mereka lakukan. Karena apa? Karena mereka ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk melipat gandakan amal-amal kebaikan yang bisa memperberat ya timbangan amal kebaikan ketika memang nanti disanding antara amal kebaikan dengan amal keburukan. Nah, karenanya Bapak Ibu hadirin hadirat, inilah memang momentum kita untuk kita saling mengingatkan di antara satu yang lain, sehingga nanti insya Allah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, maka kita harus mempersiapkan diri kita. Jadi tidak bisa mempersiapkan dengan semata-mata seadanya saja. Jadi kita harus bisa mulai meluangkan waktu untuk membaca apa manfaat daripada bulan suci Ramadan. Apa manfaat ketika kita saum di bulan suci Ramadan? Apa manfaat ketika kita bersedekah di bulan suci Ramadan? Apa manfaat kita bersilaturahim di bulan suci Ramadan? Nah, manfaat-manfaat inilah yang mudah-mudahan menjadi bekalan kita bahwa ini adalah suatu momentum yang di mana Allah bisa melipat gandakan. Apalagi ketika kita punya niatan untuk menghatamkan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan ayat-ayat suci Al-Quran ini sebagai syafaat yang sangat kelak ya, bahwa saya ketika dipersaksikan saya adalah orang yang dibaca ayat-ayatnya oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat ini pun juga bisa datang dari ayat-ayat suci yang kita bacakan. Sehingga selain sholat, saum, taraweh, sedekah, juga bagaimana nanti dengan tilawat Al-Quran kita, dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita menjadi saksi kita kelak di yaumul akhir bahwa kita pernah mereka bersaksi gitu kan, bahwa saya pernah dibaca oleh si fulan, saya pernah dibaca oleh si fulana, maka masukkanlah mereka ke dalam surgamu ya Allah. Jadi inilah bentuk-bentuk syafaat yang kita harapkan nanti ketika kelak kita di yaumul akhir, maka mereka-mereka yang nanti akan menolong kita, memberikan syafaat kepada kita. Termasuk juga orang-orang tua kita ataupun orang-orang alim ulama yang mengatakan mereka adalah orang-orang yang pernah hadir pada majelis taklim kami. Ya Allah, mereka adalah orang-orang yang rutin hadir di acara-acara kegiatan Islam. Maka ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, maka sang ustadz ini, sang alim ulama yang mengatakan, ya Rob, mereka adalah salah satu anggota majelis taklim saya ya Rob. Masukkanlah mereka ke dalam surgamu ya Rob. Nah itulah pentingnya dan manfaatnya, faedahnya ketika kita menghadiri majelis taklim. Sehingga si ustadz, ustazah, alim mengatakan, oh ya Rob, mereka adalah orang yang rutin. Mereka yang rutin sholat di masjid, mereka yang rutin sholat berjamaah di masjid. Maka itulah syafaat yang Allah berikan kepada kita ketika manakala kita dimasukkan ke dalam neraka atau amalan kebaikan kita kurang daripada amal keburukan kita. Maka mereka ayat-ayat suci Al-Quran, alim ulama, ya, orang-orang yang pernah merasa terzalimi, ya, seperti itu juga bisa memberikan bentuk-bentuk syafaat kepada kita agar kita dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ayat-ayat suci Al-Quran yang kita baca setiap hari bisa menjadi saksi ketika nanti di yaumul akhir bahwa mereka bisa memberikan syafaat untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya singkat daripada cerita ini, malah kita mempersiapkan diri kita agar kita punya niatan untuk menghatamkan Quran. Kita bisa meniatkan untuk bisa menyisihkan sebagai rezeki kita untuk berinfak, bersedekah kepada orang yang tidak mampu. Kita nggak bisa berniat untuk bisa membahagiakan orang tua kita yang sudah mendahului kita. Ataupun kita punya niat untuk terus hadir di acara-acara majelis taklim
di mana si ustadz tersebut masuk dalam surganya Allah dan mereka bisa memberikan kesempatan pada kita dengan harapan Allah memasukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya semua kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja barangkali ya sebagai sebuah pengantar sebuah acara silaturahmi akbar kita yang mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat buat saya dan buat semua Bapak Ibu hadirin hadirat keluarga besar dari Pernaseh dari Om Majid nggak ada ya? Nasir, pokoknya keluarga besar Ma'ruf dan keluarga Ibu Pak Susilo ya? Pak Susilo kan? Iya. Pak Susilo. Nah ini alhamdulillah bisa terwakilkan dan mudah-mudahan kita nanti akan bertemu kembali di hari Syawal yang berapa ya? Kedua ya? Kedua di rumah makan keluarga Sampiran. Mudah-mudahan Allah cukupkan umur kita dan mudah-mudahan kita bisa maksimalkan ramadan kita dan bisa kembali bertemu dalam jumlah yang lebih besar lagi pada hari kedua bulan Syawal ya. Hari kedua bulan Syawal 1444 Hijriah di rumah makan Sampiran Depok Mall Jalan Margonda Raya. Ya demikian barangkali maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.